Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanuri Swase. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Unit kerja saya SD Negeri 076 071 Salafau, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Pada saat ini saya ingin mewawancarai rekan sejarah atau rekan guru saya di SD Salafau seputar dengan coaching yang akan kami lakukan dan sudah kami bahas sebelumnya. Langsung saja, selamat pagi Bu Zaluku. Selamat pagi Pak Rasif. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Ya baik Bu, pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu sebelum kita masuk dalam kelas, atau saya akan mengcoaching Ibu pra-observasi dan observasi nanti terakhir pasca observasi. Jadi untuk pagi ini dulu saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu seputar dengan observasi yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya Bu, nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Saya akan menjadi observer di dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Selanjutnya Bu, apakah Ibu bersedia jika ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan seputar dengan kegiatan Ibu di kelas? Bisa. Baik Bu, jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama Bu, apa kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu dalam pembelajaran nantinya? Ya baik Pak, sesuai dengan pertanyaan Bapak, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di dalam kelas? Itu yang pertama, mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. Yang kedua, menyampaikan pendapat tentang isi ilustrasi teks. Dan yang terakhir adalah memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita. Oke, ya Bu, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang terbaikkan. Dari kegiatannya Bu, selanjutnya ada yang saya tanyakan lagi. Bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas pos pembelajaran berlangsung? Baik, area pengembangan yang akan saya capai dalam pembelajaran di dalam kelas, yaitu saya akan menerapkan sintak-sintak pembelajaran yang sesuai dan yang saya muat dalam modul ajar, dan menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, memandu proses pembelajaran yang efektif, dan asesmen dalam mengetahui proses pengajaran, dan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan hingga pada penutup. Oke Bu, sangat luar biasa rencana yang Ibu capai. Terus Bu, yang saya tanyakan selanjutnya, bagaimana rancangan modul pembelajaran nantinya yang akan diterapkan di dalam pembelajaran? Iya, dalam proses pembelajaran yang akan saya terapkan dalam pembelajaran nantinya, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya sebagai guru saya sesuaikan dengan kemampuan dan minat ya siswa. Ya, ada ya di situ yang audio visual, kinestetik, dan audio auditory. Oke Bu, sangat luar biasa ya, berarti ini menggunakan media pembelajaran yang aktif sehingga dalam kelas itu nanti saya pastikan akan menarik. Oke Bu, selanjutnya bagaimana dengan media yang digunakan di dalam kelas? Iya, media yang saya gunakan di dalam kelas nantinya, saya akan menggunakan PPT ya. Nah, selanjutnya menggunakan infografis juga dan alat-alat pendukung seperti speaker dan infografis juga, layar infografis begitu. Sangat luar biasa Bu, strategi yang Ibu laksanakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran ini saya rasa sudah sangat luar biasa. Jadi saya jadi penasaran Ibu, ingin menyaksikan daripada apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Jadi nanti
saya akan masuk ke dalam kelas Ibu untuk mengobservasi jalannya pembelajaran. Baik Bu, sekian dulu untuk observasi pasca kegiatan Ibu. Nanti kita lanjut ke kelas. Selanjutnya nanti kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi. Baik Bu, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu kepada saya. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Oke, jadi hari ini kita kembali belajar ya. Seperti biasa kita belajar, dan sebelum itu dulu, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu tanya dulu apakah hari ini sudah hadir semuanya? Sudah hadir semuanya. Nah baik, sekarang seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Baik, kepada anak kami, Hani, dipersilakan untuk memimpin kita untuk berdoa. Silakan ke depan. Silakan ke belakang. Oke. Coba dulu semuanya berdiri dulu di tempatnya masing-masing. Supaya kita lebih semangat lagi, kita buat dulu ice breaking. Ayo. Hai. Aku sukses. Oke, mantap. Silakan duduk kembali. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah bahasa Indonesia yang judulnya satu titik. Nah, baik kepada semuanya, sebelum kita masuk pada pelajaran kita, terlebih dahulu Ibu harapkan dulu kita semua bisa mengikutinya dengan penuh semangat. Jadi kita semua harus konsentrasi ya. Jangan ada yang memikirkan dulu bagaimana yang di luar sana, bagaimana yang di rumah. Yang sekarang kita fokus dulu untuk belajar. Baik, jadi pelajaran
Raja Ampat. Ibu tanya kembali sama kalian, itu pada yang kalian baca itu menceritakan tentang apa? Tentang satu pulau. Ya, jadi pada satu pulau itu menceritakan tentang keindahan alam, iya kan? Iya. Nah, coba perhatikan kembali gambar yang ada di buku kalian itu. Ada kan? Ada. Nah, yang ada di buku gambarnya seperti ini. Nah, Iya. ini dia. Itu di sana ada gambar apa, anak-anak? Ada orang, ada Terus pohon, ada gambar danau, pegunungan. Nah, ada juga gambar. Hah? pohon, Ada gambar daratan, daratan, ada juga gambar lautan. Nah, gambar itu menurut kalian apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Itu adalah gambar tentang bentang alam. Apa? bentang alam, Ibu tanya dulu sama kalian, siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan bentang alam itu? Ya, coba sih Ane. bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi ketika akibat peristiwa alam. Ya, betul. Siapa lagi yang tahu apa yang dimaksud dengan bentang alam? Ayo si Andes, ayo Andes. Bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Nah, jadi bentang alam itu adalah suatu bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat daripada peristiwa alam. Apa contohnya? Apa contohnya? Siapa yang bisa? Contoh bentang alam. Ayo si Ani. Ani dulu. Bukit, pegunungan, laut, danau, dan lembah termasuk bentang alam. Oke, mantap. Andes. Apa contohnya Andes? Bukit, pegunungan, laut, danau, dan lembah termasuk bentang alam. Yang lain? Ada yang tahu? Coba. Pegunungan, laut, danau, dan lembah termasuk bentang alam. Oke, mantap. Nah, baik. Perhatikan contoh bentang alam yang ada di layar kita sekarang. Coba perhatikan. Itu adalah contoh-contoh daripada bentang alam. Jadi bentang alam ini bukan yang dibuat oleh manusia, tetapi akibat dari peristiwa alam. Ya, akibat daripada cuaca. Ya, coba lihat di situ ada bentuk seperti lautan, ada pulaunya, ada juga bentuk pegunungan. Lihat gunungnya itu, ya banyak buktinya di situ. Di gambar nomor 2. Nah, itu ada di Pulau Jawa itu. Yang ketiga ada bentuk pemandangan yang indah. Kemudian di sana ada pegunungan, ya sangat indah kan. Ada juga hanya bentuk hutan, ya banyak pohonnya. Ya. Ada juga yang bentuk ada karang yang besar di situ, ya ada pohonnya. Jadi berbeda-beda. Nah, ada lagi selanjutnya, coba perhatikan lagi. Ini lagi bentuk daripada bentang alam. Ya. Jadi bentang alam ini terjadi akibat dari peristiwa alam. Ya, coba perhatikan. Ya. Di situ ada bentuk pegunungan. Kemudian di bawah pegunungan itu ada kolam. Ya. Bisa kalian lihat? Nah, selanjutnya ada lagi di bawah ini. Ya. Nah, ikutan sama kalian kembali. Bentang alam ini, apakah dia ada hanya di daratan atau juga ada di bawah dasar laut? Ada juga di dasar laut kan? Ada. Contohnya lihat ini. Nah, ini. Yang ini. Nah, itu di dasar laut itu. Yang nomor 3 itu di atas. Nah, itulah bentuk bentang alam yang ada di bawah dasar laut. Apa yang ada di bawah dasar laut itu? Ya, ada karang, ada ikan, ya kan? Nah, itu bentuk daripada bentang alam. Oke, ini dia. Ya, banyak sebenarnya
sudah pernah ke pantai atau sudah pernah ke pegunungan? Siapa dulu? Siapa yang sudah pernah ke pantai dulu? Pantai apa namanya itu? Pantai Indah. Yang lain pantai apa? Pantai Lapau. Kalau si dia pantai mana? Pau. Siapa yang sudah pernah ke Kure Galuk? Nah, bagaimana bentuk bentang alamnya di situ? Indah atau tidak? Makanya orang-orang dari luar daerah itu mereka ke situ melihat daripada keindahan bentang alam. Ya. Lautnya begitu tenang, tidak ada gelombang. Jadi sehingga orang-orang mereka lebih senang untuk berenang di sana. Ya. Jadi setiap hari orang-orang datang untuk menikmati keindahan daripada bentang alam. Itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang bentang alam. Oke, di sini ada video tentang pelajaran kita. Coba dulu kita lihat atau kita dengarkan ya. Adik-adik semua, kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Pada kali ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab 6 dengan tema 1 titik. Oke, pada bab 6 ini apa saja sih tujuan pelajaran kita? Tentang sisi dan ilustrasi teks. Yang ketiga, memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita. Yang terakhir, kalian bisa menggunakan kalimat efektif. Oke, sekarang dibuka buku siswanya ya pada halaman 132. Kita akan belajar tentang alam. Apa yang dimaksud dengan tentang alam? Tentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Contohnya, bukit, pegunungan, laut, dan sebagainya. Pada buku siswa ada contoh dari tentang alam. Coba lihat ujung sendiri di nomor 1. Ini tentang alamnya gimana guys ya? Kok banyak sekali pulau-pulaunya? Ya, ini adalah Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, ya, berada di provinsi paling timur. Kemudian yang nomor 2, ini gambar gimana ya? Ini adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi ini berada di 2 provinsi, yaitu Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yang ketiga, ini adalah Gurun Sabana di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sabana merupakan tempat luas yang berisi dengan padang rumput. Yang terakhir ada Ombak, terkenal dengan olahraga snorkelingnya, yaitu berada di Pantai Tanjung Setia di Lampung, ya, Bandar Lampung, provinsi di Pulau Sumatera yang paling dekat dengan Pulau Jawa. Next, oke, sekarang balik sama teks Raja Ampat yang ada di halaman 123. Oke, kita baca sama-sama ya. Judulnya Raja Ampat. Judul, pada para pertama, hai aku Reu, aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misal Raja Ampat, Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah 1 titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Ada di sini bersih, pasirnya putih lembut dan airnya jernih. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan.
Ya, ini ada yang dikasih highlight di stabilo warna kuning. Jadi nanti kita cari nantinya ya. Lanjut. Dari banyak pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Negro, Pulau Banda, Pulau Sulawesi, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Beberapa tahun belakangan ini, pulau kami didatangi banyak turis. Ada turis dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun pemandangan di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja, karena air laut di sini bening sekali. Ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan mudah. Untuk aku dan teman-temanku, laut adalah tempat bermain kami. Kami bisa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling menyikatkan air. Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut. Ada sekitar 540 jenis karang, 1.511 jenis ikan, 700 jenis moluska, dan masih banyak lagi lainnya. Sejak kecil kami sudah diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak karang. Tahukah kalian, karang itu termasuk biota laut. Karang menjadi tempat tinggal dan juga makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku, Marina, sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang dan membuang sampah sembarangan. Hei, buang sampah kalian. Marina akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah kami kemarin di sana juga kami. Kami akan membuat laut kami tercemar dan merusak karang serta biota laut lainnya. Jika karang rusak dan mati karena sampah atau perilaku penyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya? Lalu kami tidak akan cantik lagi. Kita semua akan merugi. Cerita ini oleh B.E. Supriyadi. Nah, ini jelajah kata ya, kita artikan. Tadi di cerita tersebut ada kata kepulauan. Kepulauan itu artinya adalah kumpulan dari beberapa pulau. Kemudian ada turis. Turis adalah orang yang berwisata, pelancong, wisatawan. Flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna dunia hewan. Biota seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu cerita tentang Raja Ampat. Jadi ini sudah dijelaskan kepada kita tadi, yaitu tentang penjelasan kalimat. Tadi apa itu wisata, flora, fauna, iya kan? Nah sekarang sebelum kita masuk pada tugas kelompok kita, coba dulu biar lebih semangat lagi, biar lebih konsentrasi lagi, biar hilang rasa makunya. Coba kita berdiri semuanya. Yang lebih seru lagi. Oke. Nah sekarang SBQ kita menyebutkan nama-nama hewan. Nah nanti yang lain melanjutkan daripada akhir kata nama hewan yang disebutkan oleh kawan. Bagaimana, bisa kan? Bisa. Masih semangat? Masih. Kita mulai dari sini nanti si Rina, Yesti, baru Siska, si Adi, dan si baru nanti yang terakhir si A.
langsung duduk. Oke? Oke. Kita mulai dari si Riman. Lain, Riman. Anjing. Y. Gajah. Gajah. H. Harimau. Harimau. U. Ular. R. Rusa. Rusa. K. Terus. Sapi. Rusa. Ayam. Ayam. M. Macan tutul. Macan tutul. L. L. Apa itu L, nama hewan L? Lalat. Lalat. T. Biel. Tikus. Tikus. S. Farel. Gala. Apa? Gala. Tikus. Serigala. A. Itu yang sudah betul. Terus. Angsa. Angsa. A. Nugra. Nama hewan yang awalan kata A. Nugra. Anjing. Apa? Banyak angsa. Nah, apa? Apa Nugra? Anjing. Hah? Anjing laut. T. Andini. Tupai. Bagus depan. Nah, oke. Karena kita sudah pulih kembali, ingatan kita sudah pulih, rasa bosan, rasa ngantuk udah hilang. Sekarang kita masuk pada tugas kelompok. Apa tugas kelompok kita? Inilah tugas kelompok kita di atas. Nah, ini dia. Nah, di bukunya masing-masing pastinya ada ini. Ada di bukunya kan? Ada. Ada. Nah, ini nanti lembaran ini Ibu bagikan di setiap kelompok. Ini lembarannya. Jadi coba semuanya bekerja sama ya. Setiap kelompok bekerja sama mengerjakan tugas masing-masing. Tugas itu dua lembar ya sebagai share. Usahakan jawabannya semua apa benar. Nih, Cici. Ini kelompok apa ini? Kelompok ketiga. Oke, silakan dimulai dan jangan secara berkelompok. Tuliskan dulu judulnya di atas. Kelompok 1 kalau 1, kelompok 2 kalau 2, kelompok 3 kalau 3. Terus di bawahnya nanti tulis nama teman-temannya. Kelompok 1 titik 2, baru di bawahnya nomor 1 Amin. 3 Serap Aden. Kalau salah nanti tercorek boleh diganti lembaran. Oke, silakan. Tulis dulu nama kelompok, silakan mulai. Siapa juru sainsnya di setiap kelompok? Ya, Anda silakan. Tulis kelompok, baru nama-nama semuanya. Cepat-cepat ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Apa nama kelompok kami, Bu? Kelompok 3. Kelompok 3. Nggak ada namanya, Bu. Nggak ada sketch. Baru di bawah kelompok tulis nomor 1, Agnes C. Oh, baca itu.
Taman tiga sekali. Walaupun sekarang Gimana, udah siap? Misalnya buah
Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 22. Satu, semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut fauna dan flora laut. Dua, kumpulan beragam jenis karang yang indah sering disebut sebagai taman laut, walaupun karang bermaksud biota khas laut. Tiga, Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas beribu-ribu pulau. Empat, peringatan harus diberikan kepada turis yang membuang sampah seenaknya di sekitar perairan sampah. 5. Hutan Papua Barat kaya akan jenis flora yang tidak dan tidak di tempat lain, misalnya Pulau Bangka. Terus, bagaimana dari kelompok 3 kelompok 3 terima kasih atas kesempatannya. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, baik. Inilah hasil daripada diskusi kelompok masing-masing. Ibu sudah periksa, Ibu sudah menilai berapa nilai di setiap kelompok masing-masing. Nah, coba dilihat di depan ini. Di sini ada kelompok audiovisual mendapatkan jumlah nilai 100. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2 atau audiovisual mendapatkan nilai 90. Dan kelompok selanjutnya kelompok kinestetik mendapatkan nilai 90. Oke. Semuanya nilainya bagus-bagus ya. Nilainya besar-besar. Nah, baik. Karena kita sudah selesai pada tugas kelompok.
Bagaimana perasaannya hari ini, Bu? Ya, senang dan sehat-sehat saja. Oke, ini lanjutan dari apa yang sudah Ibu laksanakan di kelas observasi kemarin. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanya kepada Ibu setelah Ibu melaksanakan observasi di kelas. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses observasi kelas yang sedang berlangsung? Ya, baik. Terima kasih. Terkait perasaan saya tentang observasi yang sudah dilaksanakan pada hari ini, maka saya bisa menjelaskan perasaan saya sangat senang ya, karena pembelajaran yang saya laksanakan berjalan dengan baik ya, dan siswa juga mengikuti dengan senang, siswa lebih aktif, lampu juga aktif, sehingga media pembelajaran dapat digunakan dengan baik dan lancar. Ya, Bu ya, berarti sangat bersyukur pelaksanaannya berjalan dengan baik. Yang kemudian, Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai menurut Ibu? Pembelajaran yang sudah saya laksanakan, ya menurut saya sudah sangat sesuai, karena pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai dengan singkat-singkat pembelajaran, di mana saya mulai atau mengawalinya dengan pelaksanaan doa, setelah itu mengabsensi siswa, melaksanakan SBT, setelah itu bisa melaksanakan atau melanjutkan penyampaian materi sehingga berlangsung dengan baik dan sampai ditutup hingga melaksanakan refleksi dan penguatan kepada siswa-siswa tersebut. Oh, sudah sangat luar biasa ya Ibu. Dan memang seperti yang seharusnya dilakukan. Tentu Bu, dalam pelaksanaan ini apakah juga menurut Ibu apa yang jadi kendala yang Ibu hadapi dalam proses observasi di dalam kelas, Bu, kira-kira? Sedikit ada kendala, yaitu kendala yang saya hadapi selama proses pembelajaran. Di antara siswa saya itu ada salah seorang siswa yang masih belum lancar membaca, sehingga pembelajaran yang saya lakukan sedikit terhambat karena siswa tersebut tidak bisa mengikuti dengan maksimal. Oh begitu ya Bu, berarti dalam kelas itu ada yang Ibu temukan atau ada kendala sedikit, dan dengan demikian Ibu, dengan kendala yang Ibu hadapi dalam kelas saat observasi kemarin, kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan yang ada di kelas Ibu? Ya, cara mengatasinya saya memanggil dan mengarahkan serta memberi motivasi secara khusus siswa tersebut dan memberikan pembelajaran yang menantang dan yang bisa melibatkan siswa tersebut. Berarti Ibu sudah punya strategi khusus untuk anak yang kurang dalam lancar membaca ini ya Bu ya? Oh sudah sangat luar biasa Bu. Seterusnya dari rencana Ibu ini, kapan ya kira-kira akan Ibu laksanakan kegiatan tersebut? Iya, saya melakukan perubahan ini. Saya tidak menunggu lama lagi. Saya mulai besok pada pembelajaran yang akan saya laksanakan dan sampai pada pembelajaran berikutnya, sehingga siswa tersebut dapat atau bisa membaca dengan maksimal seperti teman-teman atau siswa-siswa yang lain. Demikian. Sudah sangat bagus ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Sesi wawancara hari ini saya rasa sudah cukup, dan ada beberapa catatan penting yang saya dapat dari Ibu sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara hari ini, dan nanti saya akan mengembangkannya di kemudian hari untuk lebih lagi bagaimana siswa-siswi di sekolah kita itu bisa lancar membaca. Baik Bu, terima kasih atas waktu hari ini. Sehat-sehat selalu, terus semangat dalam mengajar sehingga anak-anak bangsa pintar-pintar semua. Terima kasih. Bu.